Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Maratila, salah satu mahasiswa teknik komputer dari Fakultas Teknik Universitas Syahkuala. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang proyek akhir saya pada pembelajaran pemrograman. Nah, untuk proyek kali ini, konteksnya itu adalah sebuah perkebunan seluas 100 hektar ditanamkan nilai secara berbaris, di mana jarak antar baris adalah 2 meter dan jarak antar tanaman nilam dalam satu baris adalah 1,5 meter. Nah, setiap tanaman akan dipasang 10 unit sensor untuk memantau perkembangannya. Sebagai seorang programmer IT, diminta untuk mengembangkan sebuah software untuk menarik data dari tiap-tiap tanaman, menyimpannya, dan menampilkannya dalam berbagai format. Dari konteks tersebut, dapat ditarik beberapa tujuan dari program kali ini. Yang pertama itu adalah mengelola data tanaman dengan menyimpan informasi dasar tentang setiap tanaman nilam yang terdaftar. Nah, itu bisa dilakukan dengan mengambil ID dan lokasi geografisnya. Tujuan selanjutnya adalah mengumpulkan data sensor dengan menarik data dari berbagai jenis sensor yang terpasang pada setiap tanaman melalui API eksternal. Setelah itu, data sensor tersebut akan disimpan dan dikumpulkan ke dalam database lokal, yaitu SQLite. Data ini disimpan dengan detail, dengan menampilkan ID tanaman, jenis sensor, dan lain-lain. Selain itu juga, data tersebut akan ditampilkan dan divisualisasikan dalam bentuk grafik. Data-data yang ditampilkan itu adalah data dari satu sensor pada satu tanaman, data dari semua sensor pada satu tanaman, rata-rata data dari satu jenis sensor di semua tanaman, dan rata-rata dari semua jenis sensor di semua tanaman. Nah, sensor-sensor yang digunakan ada 10. Yang pertama itu adalah suhu udara dengan sensor type 0, lalu ada kelembapan udara dengan sensor type itu 1, curah hujan dengan sensor type 2, tingkat sinar UV dengan sensor type 3, suhu tanah dengan sensor type 4, kelembaban tanah dengan sensor type 5, pH tanah dengan sensor type 6, kadar N dalam tanah sensor type 7, kadar P dalam tanah dengan sensor type 8, dan terakhir kadar K dalam tanah dengan sensor type 9. Nah, di sini dijelaskan juga menggunakan URL API. Namun, setiap orang itu memiliki URL yang berbeda-beda dengan format npm, lalu ada ID dari tanaman, harus dalam bentuk integer, lalu sensor type-nya, yaitu jenis sensor yang mau diambil datanya. Dan nantinya link URL-nya akan berbentuk seperti ini. Di sini juga terdapat beberapa metode dan aturan-aturan. Dengan menu tekstualnya itu ada kelola pohon dengan submenunya tambah hapus kembali, lalu ada tarik data, tampilkan data dengan submenu satu sensor satu pohon, dan lain-lain, lalu ada keluar. Nah, yang paling pertama itu kita lakukan adalah dengan mengimport library yang dibutuhkan, seperti SQLite 3 untuk database lokal, request untuk tarik data dari API, matplotlib untuk visualisasi data, datetime untuk parsing waktu, yaitu dengan mengambil data dengan waktu sekarang. Lalu di sini ada tambahan, yaitu CSV untuk export data ke file CSV. Nah, selanjutnya itu kita perlu menginisialisasi npm, URL, dan maksimal jumlah tanaman. Nah, dari penjelasan di sini, maksimal tanaman itu, ada maksimum jumlah tanaman dalam database sesuai luas lahan dan jarak tanam. Jadi, untuk mendapatkan maksimal tanamannya itu, kita perlu melakukan perhitungan, yaitu seperti yang dijelaskan di atas itu. Yaitu itu maksimum jumlah tanaman dalam satu dengan jarak tanam 2 meter kali 1,5 meter. Nah, selanjutnya itu adalah menginisialisasi database, yaitu dengan membuat objek koneksi ke database SQLite bernama nilam LTDB, lalu objek kursor untuk mengeksekusi perintah SQLite. Selanjutnya adalah membuat tabel tanaman untuk menyimpan info lokasi. Nah, sini kita menggunakan kursor execute dengan parameternya seperti ini. Create tabel ini tuh untuk menambahkan tabel jika belum ada dengan memasukkan ID pohon dalam bentuk integer dan lokasi geografisnya, itu ada latitude dan longitude-nya. Selanjutnya itu adalah membuat tabel untuk sensor data jika belum ada dengan memasukkan juga ID tree, sensor type, timestamp, value, dan primary key. Lalu concommit ini tuh berfungsi untuk menyimpan perubahan struktur tabel ke database. Selanjutnya adalah fungsi menambahkan tanaman. Yang pertama itu kita juga menggunakan kursor execute. Nah, ini tuh if cursor fitcon, ini itu adalah memeriksa apakah jumlah tanaman sudah mencapai maksimum. Selanjutnya itu adalah kursor execute yang di bagian ini itu adalah untuk memeriksa apakah ID tree sudah ada di database. Nah, untuk di bagian sini itu berfungsi jika belum ada dan belum mencapai batas, data tanaman baru dimasukkan ke tabel tanaman. Lalu di sini kita memanggil variabel tarik data satu tanaman untuk otomatis menarik data sensor untuk tanaman yang baru. Selanjutnya adalah menghapus data tanaman. Di sini kita juga menggunakan kursor execute dan kita menghapus data tanaman itu dengan memasukkan ID dari tanaman tersebut. Lalu nanti dengan menggunakan delete from tanaman ini, maka
tanaman dengan ID yang kita masukkan itu akan di-delete. Nah, sini juga menggunakan count commit, karena tadi kita telah mendelete satu data untuk satu pohon, maka kita perlu menyimpan perubahannya. Nantinya jika berhasil, maka akan menampilkan tanaman dengan ID tersebut dan data sensornya dihapus. Nah, jadi tidak hanya data dari tanaman tersebut yang dihapus, tapi juga data sensornya. Selanjutnya itu, di sini ada fitur tambahan, yaitu mengubah data tanaman. Nah, di sini kita juga menggunakan cursor execute, yang mana kita itu memilih satu tanaman yang ingin kita ubah lokasi geografisnya. Itu juga dengan memasukkan ID dari tanaman tersebut. Nah, di sini untuk update tanaman left dan long-nya, berarti kita memasukkan ID untuk mengubah latitude dan longitude-nya. Di sini kita juga menggunakan count commit karena kita telah memperbarui status dari data, maka kita perlu menyimpan perubahannya. Lalu di sini ada menampilkan daftar tanaman. Ini juga fitur tambahan yang saya buat untuk mempermudah kita agar kita tahu nih daftar tanaman apa saja yang sudah kita tampilkan, sehingga kita tidak akan menampilkan daftar tanaman yang sama untuk kedua kalinya. Di sini kita juga menggunakan cursor execute, dan kita di sini menggunakan select ID tree left dan long, maka nanti dia akan menampilkan daftar tanaman dengan format seperti ini, akan menampilkan daftar tanaman apa saja yang telah kita simpan sebelumnya. Lalu di sini ada menarik data sensor untuk satu tanaman dengan memasukkan ID tree juga. Lalu di sini kita itu akan disuruh untuk memilih sensor mana saja yang ingin kita lihat untuk satu tanaman tersebut. Di sini ada jika status code-nya itu berhasil atau 200, maka akan menampilkan sensor tersebut. Tapi jika tidak, maka akan menampilkan gagal ambil sensor. Setelah itu, di sini kita juga menggunakan count commit untuk menyimpan perubahannya. Lalu setelah kita tarik, maka kita akan menyimpan sensor tersebut ke dalam variabel sensor type. Setelah itu adalah menarik data sensor untuk semua tanaman. Kalau tadi itu hanya untuk satu tanaman, maka di sini untuk semua tanaman. Setelah itu baru kita memvisualisasikan data tersebut dalam bentuk grafik, yang mana akan menampilkan timestamp, value, title, lalu untuk garis X itu akan memvisualisasikan waktu, dan garis Y untuk memvisualisasikan nilai dari sensor. Jika value itu tidak dipenuhi, maka akan menampilkan tidak ada data untuk diplot. Ini adalah pengaturan untuk grafiknya. Setelah itu, di sini ada menampilkan data sensor untuk sensor satu pohon. Yang paling pertama itu kita tuh perlu mengambil data sensor dari tabel sensor data untuk ID tree dan sensor type tertentu dalam rentang waktu. Di sini kita akan diminta untuk memasukkan ID tree, lalu memasukkan sensor yang kita inginkan untuk pohon tersebut, dan disuruh untuk memasukkan jangka waktu yang kita inginkan. Lalu di sini kita menggunakan plot data untuk menampilkan grafik dari data sensor yang kita inginkan tadi. Nah, kali ini jika kita ingin menampilkan semua sensor untuk satu pohon, maka kita perlu memeriksa dulu apakah ID tree yang kita masukkan itu ada. Dan kita memanggil tampil data satu sensor untuk setiap sensor type dari mulai sensor 0 sampai 9 dari ID tree yang kita pilih dalam rentang waktu yang telah kita tentukan. Nah, selanjutnya itu adalah menampilkan satu sensor untuk semua pohon. Nah, ini juga sama saja. Nah, di sini ada info jumlah data sensor. Nah, di sini adalah fitur tambahan yang mana akan memberikan informasi tentang jumlah data sensor yang telah kita masukkan. Ini juga ini juga fitur tambahan untuk mengirim data sensor ke CSV untuk memudahkan kita dalam melihat data yang telah kita simpan. Nah, di sini saya juga membuat fitur untuk menghindari input yang tidak valid dari user. Nah, di sini nantinya jika kita memasukkan input yang salah atau tidak sesuai dengan program yang telah kita buat, maka dia akan menampilkan input harus angka bulat. Jadi dia tidak akan memulai dari awal atau akan error, tapi dia akan pemberitahuan untuk menginput harus angka bulat. Begitu juga untuk program untuk variabel dengan float, maka dia akan meminta kita untuk menginput dengan angka desimal. Nah, untuk datetime ini, dia akan meminta kita untuk formatnya itu harus years, month, dan date, baru nanti hours, minute, dan second. Nah, ini mempermudah kita agar ketika kita silap menginput, dia tidak akan mendapatkan error ataupun mengulang dari awal. Tapi dia akan menampilkan informasi untuk mempermudah kita dalam memperbaiki input yang salah. Selanjutnya ini adalah visualisasi menu kelola pohon. Nah, di menu kelola pohon ini akan menampilkan submenunya, yaitu adalah tambah pohon, hapus pohon, update, dan selanjutnya. Di sini nanti kita akan diminta untuk memilih pilihan yang ingin kita
yang ingin kita lakukan. Jika kita ingin menambah pohon, data pohon, maka kita akan menginput A. Kalau misalnya kita ingin menghapus data pohon, maka kita akan menginput B, dan selanjutnya. Di sini juga ID tree itu harus berupa integer, latitude dan longitude itu harus berupa float. Lalu jika telah data yang kita masukkan itu telah valid, maka dia akan menambahkan ke variabel tambah tanaman. Nah, di sini jika kita else ini, jika kita memasukkan inputan selain dari A sampai E, maka dia akan memprint menu tidak valid. Dan kita harus memasukkan input yang sesuai. Selanjutnya ini adalah menu tampil data, yang mana ini memakai while true juga, yang mana berarti kita akan masukkan data secara terus-menerus jika kondisi itu terpenuhi. Selanjutnya di sini juga ada submenunya A sampai F, dan kita juga disuruh untuk memilih input yang kita inginkan. Dan di sini juga ada else, berarti jika inputan itu tidak sesuai dengan program kita, maka dia akan menampilkan menu tidak valid. Nah, di sini adalah visualisasi untuk menu utama, yang mana menu utama ini juga memiliki submenu 1 sampai 5, dan sama juga kita disuruh untuk memilih inputan 1 sampai 5 ini sesuai yang ingin kita lakukan. Nah, di sini juga ada else, yang berarti jika inputan itu keluar dari 1 sampai 5, maka dia akan menampilkan pilihan tidak valid. Nah, yang terakhir itu adalah menampilkan hasil program, yang mana if name ini itu adalah kode dalam blok ini akan dieksekusi saat script dijalankan sebagai program utama. Nah, di sini kita juga memanggil menu utama untuk memulai interaksi dengan pengguna. Nah, ini adalah output-nya. Yang pertama itu adalah menu utama. Nah, di sini saya memilih 1, maka dia akan menampilkan kelola pohon. Lalu saya memilih tambah pohon, lalu saya memasukkan ID 101, dan saya menghapus data sensor dari 101 ini. Selanjutnya saya juga menambahkan kembali data pohon dengan ID 1, dan ini berhasil ditambahkan. Lalu saya memilih untuk yang ini tadi data sensor semua pohon ini, lalu sensor dari 0 sampai 9 ini disimpan. Setelah ini saya menyimpan beberapa data pohon, lalu saya menampilkan data untuk rata-rata semua tanaman dengan sensor 0. Ini adalah grafiknya. Ini rata-rata untuk sensor 1 dan selanjutnya. Nah, sekian project dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.